Halo teman-teman, kita mau bahas tentang prosedur semi solid. Sebelumnya sebenarnya sudah dibahas, jangan lupa direview kembali dan nggak usah dibikin pusing ya teman-teman. Nanti lihat aja kunci-kuncinya seperti apa. Dan jangan lupa dibaca juga ilmu resepnya, karena sebenarnya materi-materinya itu ada di ilmu resep. Bagaimana pengerjaan dan segala macamnya, intinya menerapkan prinsip apa yang dijelaskan di ilmu resep gitu ya. Sebelumnya karena ada permintaan sharing tentang ukuran kapsul, jadi kita bahas sedikit ukuran kapsul. Ya teman-teman, jadi sebenarnya untuk memilih ukuran kapsul, di sini bilangnya tergantung dari pengalaman karena nggak bisa tuh dalam bobot sebenarnya ya. Karena dilihatnya itu volume. Kan kalau kapsul itu punya ruang ya di badannya sama ditutupnya. Di badannya biasanya kita isi. Nah, sebenarnya lihatnya itu volume, bukan bobot. Tapi nggak mungkin kan kita cari tahu dulu volumenya berapa. Jadi, kita perkirakan ukuran kapsul yang dipakai itu ukuran berapa. Yang ada di pasaran yang biasa digunakan itu dari 2 sampai 0,0. Sebenarnya 3 juga ada, teman-teman, tapi dia sangat-sangat kecil. Bahkan susah, kayak kalau mau masukin keburu serbuknya terbang gitu ya. 3 ini tetap ada, tapi sangat kecil. Yang umum dipakai itu 2 sampai 0,0. Nah, di sini kalau di ilmu resep teman-teman, kalian bisa lihat ada 3 zat. Dan kalau lihat ukuran yang sama, misalnya ukuran 0,0, kalau di asetosal itu 0,6, kalau natrium bikarbonat itu 0,9, kalau bismut subnitras itu 1,2. Beda jauh kan? Hal ini cuma mau menunjukkan ke teman-teman bahwa em, kita nggak bisa patokannya hanya bobot seperti itu. Pada kenyataannya, ada zat-zat yang bobotnya kecil tapi volumenya besar, atau kebalikannya, bobotnya besar tapi volumenya kecil. Ya, hubungannya aja, kalian anggaplah ada kapas sama besi yang biasa ditanya 1 kilo kapas sama 1 kilo besi. Beratnya beratan mana? Sama kan beratnya? Sama. Tapi volumenya pasti gedean yang kapas. Sama dengan ini juga. Sama dengan serbuk-serbukan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya memperkirakan dia pakai kapsul nomor berapa. Acuannya yang mana? Saya sering pakai acuannya asetosal karena rata-rata mirip dengan asetosal gitu ya. Jadi kalian tinggal lihat serbuk kalian satu kapsulnya tuh isi berapa. Kalau misalnya kalian punya resep gitu ya, misalnya zat A-nya 2 gram, terus zat B-nya 3 gram, terus zat C-nya 0,5 gram. Terus dibuat kapsulnya sebanyak 10 gitu ya. Nah, dari sini teman-teman harus cari tahu satu kapsulnya itu bobotnya berapa isinya. Berarti kan 2 tambah 3 tambah 0,5 itu 5,5. 5,5 itu untuk 10 kan? Ini nggak ada DTD ya. Jadi satu kapsulnya itu isinya 550 miligram gitu. Teman-teman harus cari tahu satu kapsul isinya berapa. Kalau di sini 550 miligram. Pakai yang mana? Lihat aja yang mendekati. Oh, bisa pakai 0 atau 00. Mau pakai yang mana bebas. Kalau aku prefer pakai yang lebih bawah karena kalau makin gede itu makin susah nolnya ya. Ini masih bisa masuk gitu. Jadi pakai yang 0. Kayak gitu. Memang kita pakainya perkiraan kapsul nomor berapa gitu. Dilihatnya dari isi satu kapsulnya berapa gitu. Teman-teman harus menjumlahkan dulu semua yang ada di penimbangan bahan kalian buat tahu satu kapsulnya berapa. Nah, kalau bingung melihat ini, biasa bisa dilihat juga dari sini. Kita lihatnya dari 0 sampai 2 aja ya. Nih, kelihatan ya?
gitu. Oh, 550 takutnya ini kebalik, miligram. Tadi takutnya nggak masuk, mau pilih yang 00, boleh, nggak masalah gitu. Selama dia cukup dan, intinya serbuknya jangan dibuang, dan juga kalau kegedean, ya masih nggak terlalu masalah gitu, cuma, jangan sampai dia isinya cuma 200 miligram, pakainya kapsul nomor 00, itu terlalu buang-buang ya, terlalu kosong jadinya. Kenapa? Kalau terlalu kosong nanti nggak rata, nggak kelihatan rata atau enggak. Jadi perkirakannya dari mana? Dari sini aja. Dari tabel ini boleh, dari tabel tadi yang asetosal boleh. Biasa paling senang saya lihatnya satu itu acuannya 300 miligram tuh. Berarti di bawah ini itu pakai 2, di atas ini pakai 0 gitu. Kalau 00 biasanya dia udah 600 miligram ke atas. Itu saya sering lihatnya kayak gitu. Itu ya untuk penentuan nomor kapsul. Lihat aja dari tabel ini atau ini ada di ilmu resep. Ya, lihatnya acuannya yang asetosal ini aja ke bawah. Sudah, kita lanjut ke peraturan salep ya. Ini kemarin udah dibahas, nggak akan aku bahas lagi. Kita bahas intinya aja. Jadi peraturan pertama itu kata kuncinya ada di lemak. Gimana cara lihatnya? Nih, ada di poin kedua. Cek di resep kalian itu ada pelarut lemak atau enggak. Contohnya pelarut lemak apa? Minyak lemak, minyak mineral. Kayak gimana minyak ini nih? Kayak gini. Kayak minyak goreng aja, itu kan minyak lemak. Kelihatan. Dan pemeriannya juga diketahui gitu. Itulah pentingnya pemerian. Di pemerian kalian lihat dia bentuknya apa, dia berupa apa. Kalau kita nggak berkunjung ke lab, kan kita nggak tahu ya cara taunya dari pemberian. Tapi kalau kita berkunjung ke lab, nanti kelihatan banget minyaknya kayak gini gitu. Coba lihat di resep ini. Ada minyak, ada oleum arachidis. Apa itu oleum arachidis? Silakan teman-teman cari pemberiannya seperti apa. Harusnya di situ sudah jelas kalau dia itu minyak lemak. Nah, sekarang kan yang pertama gitu, cek ada pelarut lemak atau enggak. Pas dilihat, oh ada nih, ada oleum arachidis nih, kita tandain. Terus habis itu lihat, jika ada zat yang larut dalam minyak tersebut, ada zat yang larut dalam minyak atau enggak. Mari kita lihat zatnya. Carinya zat yang serbuk, kan kita mau larutin kalau ada sulfur sama kamfor. Coba cari kelarutan sulfur seperti apa. Cari di farmakope, kelarutan sulfur. Cari kelarutan kamfor juga seperti apa gitu ya di farmakope. Ada enggak yang larut di oleum arachidis atau minyak lemak ini? Ternyata pas dicari ada nih. Ini pentingnya ya taruh kelarutan di pemerian. Jadi untuk salep, kalau misalnya di resepnya itu ada pelarut, kalian taruh pelarutan di pemberiannya gitu. Ternyata kamfora ini mudah larut dalam minyak lemak. Berarti sebenarnya kamfora ini bisa dilarutkan ke oleum arachidis. Ini baru teman-teman pakai peraturan pertama. Bu, gimana kalau dari awal ininya nggak ada? Oleum arachidisnya nggak ada. Ya udah, berarti nggak pakai peraturan pertama. Kan cara ceknya pertama kali dia ada pelarut lemak atau enggak. Kalau misalnya dari awal nggak ada pelarut lemak, ya udah, nggak usah dihiraukan, kayak biasa aja ngerjainnya, gitu. Tapi di sini kebetulan ada pelarut lemak, yaitu oleum arachidis. Jadi gimana prosedurnya? Jadi prosedurnya, kamfora kan biasanya ditetesin etanol ya, kalau mau digerus, ini enggak, karena dia mau dilarutin ke oleum arachidis. Kamfor dilarutkan dalam oleum arachidis, terus kocok ad homogen. Kocok ya kalau dilarutkan. Kocok ad homogen. Udah. Sisanya gimana? Sulfur, digerus halus ya, ditambahin vaselin flavum, gerus ad homogen, terus masukkan sisa vaselin flavum sedikit-sedikit gerus ad homogen, tambahkan ini yang terakhir, tambahkan
campuran nomor berapa ini misalnya, campuran nomor 3, sedikit-sedikit, terus atau homogen kayak gitu aja. Boleh nggak campuran nomor 3-nya dimasukin sebelum vaselin dikit-dikit? Boleh aja, cuma memang nanti jadinya cair. Bayangin aja kan vaselinnya baru dimortit, baru ada sedikit. Tapi nggak masalah. Cuma lebih enaknya ya vaselin dulu. Jadi ketika dicampur sama camphor nanti nggak cair banget gitu. Ini nggak ada aturannya teman-teman. Tapi secara kalian ngebayangin deh, secara logikanya kalau misalnya di dalamnya belum banyak vaselin kita masukin oleum, kan dia jadi encer ya. Jadi kita masukin dulu vaselinnya gitu. Itu aja. Kemudian kayak gini ya prinsipnya peraturan pertama. Peraturan kedua sama. Oh, ini mau bahas istilah kelarutan tadi ya. Kelarutannya ada mudah larut. Kalau teman-teman bingung mudah larut itu, ini ada tabelnya di Farmakope. Kalian lihat deh di bagian depan namanya istilah kelarutan. Mudah larut itu 1 sampai 10 bagian. Artinya, tiap 1 gram zat larut dalam 1 sampai 10 bagian pelarut. Tergantung dia maunya ini bagian ya, 1 bagian zat. Bagiannya itu bisa apapun, bisa dalam satuan gram. Kalau gram dia larut dalam misalnya 10 gram gitu ya. Atau bisa juga kalau tentang kelarutan gini, gram itu setara sama mililiter. Gitu. Jadi bisa dibilang camphor tadi ya, bisa dibilang kan camphor itu udah larut dalam minyak lemak. Artinya 1 gram camphor larut dalam 10 mili minyak lemak. Gitu. Coba kita lihat, camphor kita ada berapa? 0,5. Kalau 1 gram itu larut di 10 mili, berarti 0,5 gram larut di berapa mili? Gitu. Dikali aja 10. Di 5 mili. Cukup nggak? Oh, dia cuma ada 3 gram, tapi nggak masalah karena tadi pas dilihat ini kan rentang 1 sampai 10. Jadi dia juga sebenarnya larut di satu bagian ya, 1 gram larut di 1 bagian. Berarti kalau 0,5 larut di 0,5. Jadi rentang kelarutannya itu sebenarnya 0,5 sampai 5 bagian oleum arachidis. Ini dipahaminya pelan-pelan aja, nanti kalian lebih dalamnya waktu semester depan tentang kelarutan ini. Gitu ya, intinya ini tuh, satu bagian zat, nah dia tergantung kelarutannya apa, misalnya larut. Berarti satu bagian zat bisa larut dalam 10 sampai 30 bagian pelarut. Zat ini kan biasanya zat padat, makanya dia bilang gram gitu. Kalau gram, kalau bagian pelarut ini biasanya kan ini volume ya, jadi mili. Jadi 1 gram zat larut dalam 10 mili pelarut atau 3 sampai 30 mili pelarut. Pelarutnya apa? Tergantung tadi di pemberian ada apa aja nih, ada etanol, ada kloroform dan sebagainya. Nanti disesuaikan saja. Itu peraturan pertama intinya ada nggak pelarut lemak atau enggak. Di peraturan kedua gimana? Oh, ini belum diganti ya. Di peraturan kedua, lihat kalau tadi lemak, kalau ini Aquades. Di resep ada Aquades atau enggak? Oh, ada Aquades. Terus kalau ada zatnya larut air atau enggak? Zat yang serbuk mana? Prometazin. Kelarutan prometazin apa? Nih, udah ditulis ya di bawah, nanti dicek lagi. Sangat mudah larut dalam air. Tadi sangat mudah larut itu kurang dari 1. Berarti prometazin itu bisa larut, 1 gram itu bisa larut dalam kurang dari 1 gram air. Atau 1 mili air gitu ya. Atau kurang dari 1 mili air. Nah,
Di sini ada air, berarti prometazinnya bisa larut kan ke dalam sini. Jadi prosedurnya gimana? Jadi prosedurnya, larutkan prometazin dalam aquades, kocok larut, dah. Terus, nah teman-teman tahu yang bisa nyerap aquades itu siapa? ADEPS kan? Kan ada ya basis yang dapat menyerap air, salah satunya ADEPS lane gitu, atau lanolin anhidrat. Ya, jadi kalau mau dicampur, campurnya sama ADEPS. Masukkan ADEPS ke dalam mortir, tambahkan vaselin sedikit-sedikit, terus atau homogen. Tambahkan campuran satu, ini tadi campuran satu ke dalam mortir sedikit-sedikit, terus atau homogen, kemas. Udah, gampang. Jadi ini dilarutin ke sini, sisanya ini campur dulu, baru ditambah ini, terus atau mungkin. Sudah. Gitu aja. Intinya ada pelarutnya atau enggak gitu. Kalau ternyata di resep nggak ada, cuma kayak gini doang, nggak ada kuadesnya, ya udah nggak usah dihiraukan kalau nggak ada kuadesnya. Pakai yang biasa. Yang biasa tuh gimana sih? Yang biasa itu ya yang peraturan nomor 3 yang kita pernah bahas. Ini kopas jadi belum keganti semua. Ketiga itu kita ngebasis biasa, nama lainnya itu triturasi. Ini yang biasa kalian lakuin. Pasti contohnya udah banyak yang kalian lakuin ya. Kayak misalnya ini nih, salep white file. Ini jangan lupa tetesin etanol. Ini jangan lupa tetesin etanol. Terus ditambahin vaselin ya. Tambahin vaselin. Kurang lebih sama banyak, terus atau homogen gitu. Baru dicampur semuanya. Ini kan nggak ada larut-larutin, berarti pakai yang ketiga. Nah, terus peraturan keempat gimana? Keempat ini, kalau misalnya ada campurannya yang berupa lemak padat. Kemarin waktu di praktikum, saya sempat dengar kata Bu Dita kalau ada sera, dilebur gitu. Loh, jangan kata saya, teman-teman lihat di pemberian. Gitu. Saya bukan farmakope berjalan ya. Jadi, itu pentingnya teman-teman lihat pemberian. Dia padatan, semi solid, atau liquid, atau gimana. Kalau dia berupa lemak padat itu kayak lilin. Nih, contohnya nih, ini bongkahan, ini contoh parafin solid yang udah dipotong kecil-kecil gitu. Terus yang sebelahnya itu adalah asam stearat. Terus bawah ini sera. Kelihatan walaupun bulat-bulat kecil, tapi dia kayak lilin gitu ya. Yang kalau digerus itu, coba kalian gerus lilin. Nggak bisa, susah. Jadi gimana campurnya? Dilelehin. Dilelehinnya di atas penangas air. Jadi lemak-lemak itu dimasukin ke dalam cawan, dilelehin di atas penangas air. Contohnya resep di bawah ini nih, saya ngambil dari Google, nggak tahu nih dari mana. Comot aja gitu ya. Tapi ini masih bisa kita jadikan contoh. Lihat. Sekarang yang serbuk apa? Ada asam salisilat, sulfur, kalil iodida. Sisanya lemak, ada sera, oleum sesami, sama lanolin. Ini ketiganya lemak kan? Oh, tadi ini ada pelarut. Kalau ada pelarut, tapi ada yang padat juga, kalian tetap pakai keempat ya. Karena keempat ini, kalau ada yang padat harus pakai keempat. Si ketiga ini dicampur di cawan. Masukin ke dalam cawan, lelehkan. Mencair. Udah leleh kan tuh. Terus, udah gitu, digerus, dimortir, sampai dingin dan homogen. Yang atas-atas ini gimana? Kerjakan sesuai bagiannya.
Kalau misalnya lanolinnya nggak semua, nggak apa-apa. Misalnya nih, oh asam salisilat kan aku butuh mau tetesin etanol, terus nanti ditambah basis, ya udah lanolinya masukin dikit ke sini sebelum dilelehin. Sulfur juga gitu, ya udah ke sini. Kalium iodida juga kayak gitu. Berarti lanolin ini sebagai pembawa ini kalian pakai dulu buat ngerjain yang serbuk, baru sisa lanolin tambah serat tambah oleum sesame itu dilelehkan di atas penanas air. Terus udah leleh, dia kan jadi suatu massa ya, jadi semi solid. Itu dipakai, baru dicampur sedikit-sedikit ke campuran yang ketiga tadi, yang ini. Campuran A besar misalnya, baru ini dicampur ke dalam campuran A besar, gerus atau homogen kayak gitu. Jadi ini juga kemarin sudah dicontohkan ya, ada serat gitu. Nggak hanya serat, parafin solid, asam stearat, pokoknya yang di pemberian kalian lihat itu berupa lemak padat. Kayak gitu aja. Jadi kalian lihat di resepnya ada minyak atau enggak, ada air atau enggak, sama ada lemak padat atau enggak. Tapi selalu nggak ada. Ya udah, kalau selalu nggak ada, pakai yang ini aja, yang ketiga, yang biasa. Memang ini metode yang paling banyak digunakan, karena nggak semuanya ada pelarut, nggak semuanya ada lemak padat tadi, gitu. Nggak masalah, kita pakai ini terus juga, kan masih sesuai aturan ya. Itu cara pengerjaannya. Terus ada yang nanya, yang perlakuan khusus apa? Coba baca ilmu resepnya. Di bagian salep, nggak ada, ya. Nggak ada dijelasin. Karena apa? Karena memang tidak ada. Tapi tetap ada yang ditetesin atau no? Oh, tetap. Kalian jangan lupakan yang kemarin sudah dipelajari. Makanya, kenapa sih dia harus dilakukan seperti itu kalian pahami gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti ketika ada lagi nggak bingung. Jadi bukan ngapalin tapi memahami kenapa dia dibikin seperti itu. Contohnya yang pertama, mentol, kamfer, asam salisilat, asam benzoat, dan lain-lain gitu ya. Dia tetap ditetesi etanol. Dia nggak bisa digerus sendiri tanpa etanol. Coba deh lihat ilmu resepnya kenapa. Ada yang terbang-terbang lah, ada yang apa gitu. Lihat deh alasannya. Terus misalnya ada ZNO, tujuannya diayak apa gitu kan? Kan untuk memisahkan sama ZnCO3 sama, itu juga tetap diayak dulu. Terus selanjutnya kalau di serbuk kemarin kalian belajar ekstrak sama tinctur di serbuk dikeringkan. Di sini dikeringkan enggak? Sepertinya enggak, karena kan salep itu bukan 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 sediaan yang harus kering kayak serbuk. Sama halnya kemarin pertanyaan ada tentang lanolin sama adepslane atau adepslane. Itu dilelehin nggak sih? Kapan ditetesin etanol, kapan dilelehin? Hey, lihat dulu teman-teman, dia tujuannya apa dilelehin dan ditetesin etanol itu? Itu adanya di bedak. Tujuannya supaya dia dapat bercampur dengan si talkumnya atau dengan serbuk lainnya gitu kan. Nah, di sini kan kita pembawanya bukan talkum, bukan serbuk, tapi pembawanya semi solid tadi. Nah, dia itu gampang, dia kan termasuk basis ya, basis salep. Jadi dia juga bisa bercampur sama basis salep kayak vaselin, parafin, kayak gitu dia bisa campur. Jadi nggak ada tuh istilah adepslane sendiri dilelehkan gitu. Kecuali misalnya adepslanenya ada sera. Itu alasan dilelehannya karena si sera. Alasannya gitu. Tapi kalau adepsone sendiri dong, dia nggak pernah dilelehkan. Itu buat serbuk aja. Jadi intinya hati-hati. Ketika kalian dapat resep, terus kalian ingat ada perlakuan khusus, bedakan dan pahami tujuan perlakuan khusus itu. Apakah dia berlaku juga di salep atau enggak? Atau cuma di serbuk aja. Biasanya yang berlaku cuma di serbuk aja itu untuk yang menghindari lembab gitu loh. Tapi kalau alasan lembab justru di salep butuh. Bukan dihindari, kan salep juga salah satunya tujuannya untuk melembabkan kulit ya. Gitu. Jadi tambahan hal-hal khususnya nggak ada, semuanya udah kalian pelajari sebelumnya. Kayak tetesin etanol gitu, atau ayak itu kalian udah pelajari sebelumnya. Gitu. Di review lagi aja dan dipahami alasan-alasan pengerjaan khususnya itu. Gitu ya. Lanjut, jadi semi solid itu nggak hanya salep doang. Kalian tahu ya, salep tuh apa? Ada
Semi solid yang konsistensinya lebih padat. Contohnya pasta. Namanya pasta. Kalian tahu ya berdasarkan konsistensi ada apa aja namanya pasta. Pasta ini mengandung lebih dari 50% zat padat. Bayangin zat padatnya serbuknya banyak banget di dalam sediaan. Jadinya apa? Jadinya keras kan? Karena banyak zat padat. Kalau keras, kalau banyak banget serbuk, itu susah homogen, susah diaduk. Jadi lakuinnya gimana? Nah, ini prosedur khusus untuk pasta, bukan salep. Pasta. Kalian tahu pasta, dia pasta atau bukan, lihat aja jumlah serbuknya banyak atau enggak, gitu. Di dalam resep tersebut. Contohnya gimana? Contohnya kalau pasta itu misalnya ZNO, ini kan zinc oxide 5 gram misalnya. Terus ada kalamin 1 gram. Terus vaselinnya AD10. Vaselin AD10. Berarti vaselinnya berapa? Kan 10 kurang 5 kurang 1, ya berarti vaselinnya 4 gram. Lihat, ininya aja, jumlah zat padatnya aja udah 60% dari sediaan. Sediaannya kan 10 gram. Banyak kan? Udah kelihatan dari resep. Jadi nggak akan dikasih tahu kalau itu tuh pasta, tapi kalian lihat sendiri dari resep. Biasa MF-nya tetap MF unguentum. Ya, tapi kalau baik juga kadang suka ditulis sih pasta gitu, MF pasta, tapi jarang, biasanya tetap unguentum. Kalian tinggal lihat komposisi zat padatnya atau serbukannya, zat padat ini serbuknya maksudnya, itu lebih dari 50% atau enggak. Kalau lebih pasti dia pasta. Cara pengerjaan pasta selalu seperti ini. Jadi semua lemak yang ada dilelehkan, kalau di resep ini berarti vaselin doang dilelehkan, semua zat padatnya dihomogenkan di mortir, digerus homogen. Serbuk-serbukan itu digerus homogen di mortir, nanti lelehan lemaknya panas-panas disiramin ke dalam zat padat, gerus atau homogen, dan dingin. Ini lebih mudah nanti homogennya daripada kalau triturasi biasa. Makanya sebenarnya pelelehan ini supaya memudahkan saat menghomogenkan. Kemudian ada prosedur krim. Krim itu bentuknya sama kayak krim yang biasa kita pakai, dia lembut, putih gitu ya. Krim itu kalau kalian nanti lihat formulanya, dia akan terpisah menjadi 2 fase. Kan krim itu memang seperti emulsi ya, tapi dia semi solid. Kalau emulsi kan biasanya minyak dalam air. Kalau krim itu biasanya air dalam minyak. Jadi banyakkan fase minyaknya. Jadi nanti akan ada fase minyak, akan ada fase air. Fase minyak nanti dimasukin ke cawan, dilebur semua. Fase air biasanya entah itu di beker atau Erlenmeyer, boleh, pokoknya yang buat nampung zat cair ya. Beker itu yang kayak gini. Kalau Erlenmeyer yang punya lengkungan gini. Nah, fase minyaknya semua masuk sini, fase airnya digabungin semua di sini. Jadi ada dipisah tuh fase minyak mana, fase air mana. Teman-teman harus pahami yang masuk minyak itu mana aja, ya udah semua-semua yang berminyak. Saya kayaknya nggak perlu jelasin lagi karena teman-teman udah bisa bedain ya yang berminyak itu apa. Kalau ada surfaktan atau emulsifying agent-nya yang masuk minyak itu span, yang masuk air itu twin, gitu ya. Ini emulsifying agent dua-duanya, biasanya mereka kombinasi. Gitu. Nanti kelihatan kok di pemberian juga kelihatan dia lemak apa dia air. Kalau misalnya dia air, bahkan fase air ini bisa juga loh cuma air doang, nggak ada zat lain gitu, air doang. Ya udah, ada fase minyak, ada fase air dipisah, masing-masing dipanasin, minyaknya biar leleh, airnya biar dijaga suhunya panas. Nanti pada suhu yang kurang lebih sama, mereka berdua dicampur. Jadi si air yang di dalam Erlenmeyer-nya ini masukin ke dalam cawan, terus nanti diaduk cepat satu arah, terbentuk krim. Nanti kebentuk krimnya. Nanti aku kasih videonya ya.
akan kebentuk krimnya. Kalau ada zat-zat aktif gimana? Zat aktifnya tahan panas atau enggak? Kalau zat aktifnya enggak tahan panas, berarti zat aktifnya terakhir aja. Ditriturasi terakhir pas basis krimnya udah jadi. Jadi bikin dulu basisnya pakai prosedur ini yang dijelasin. Yang dijelasin di bawah ini kan akhirnya dapat basis krim ya. Udah punya basis krim, nanti zat aktifnya terakhir aja ditriturasi pakai basis krim gitu. Sudah, nanti ada videonya. Terus yang ketiga, itu prosedur gel. Gelnya kayak gini ya, bening. Biasanya itu banyak, kan gelling agent tuh banyak, tapi yang biasa kita pakai CMC. Ya, HPMC juga bisa, terus ragakan juga bisa. Banyak ya gelling agent gitu. Dia juga kadang bisa jadi suspending agent. Nah, prinsipnya basis gelnya dikembangkan dalam air yang ada di resep. Jadi ketika kalian dapat resep, terus misalnya asiklovir 1 gram, ini misalnya doang ya, aku nggak ngeliat dosisnya dia berapa. Terus NaCMC 4%, MF gel 10 gram gitu ya. Nah, airnya mana? Of course, pembawanya gel itu air. Jadi, kalau misalnya nggak ada tambahan apa-apa, ini pembawanya itu air. Jadi nanti gimana ngitungnya? Asiklovirnya 1 gram, NaCMC-nya 4%, berarti 4 per 100 kali 10, 0,4 ya. Berarti asiklovir 1 gram, NaCMC 0,4, terus aquades A 10. 10 dikurangi 1 tambah 0,4 berapa tuh? 1,4, 8,6 ya. 8,6 mili. Nah, ini airnya 8,6 mili, artinya basis gel nanti dikembangin ke air ini. Air yang kita punya cuma 8,6 mili. Nanti zat aktifnya lihat, asiklovir ini dilihat dia larut air atau enggak. Kalau larut air dan airnya cukup, boleh dilarutin dulu. Jadi 8,6 ini dibagi dulu, ada yang buat larutin, ada yang buat bikin gel gitu. Tapi kalau enggak pun, kalau misalnya enggak cukup, berarti kalian bikin basisnya dulu, bikin basis gel. Basis gel tuh bentuknya kayak gimana ini? Bening gitu. Baru nanti zat aktifnya ditriturasi ke basis gel, didispersikan gitu. Gel itu memang dispersi sih. Jadi tergantung nanti airnya cukup atau enggak. Kalau misalnya cukup kalian mau larutin, silahkan larutkan dalam air. Biasanya ngambil buat ngelarutin itu nggak lebih dari 5 mili sih. Kalau lebih dari 5 mili nanti si CMC-nya nggak bisa ngembang. Jadi paling ngelarutin itu kadang suka pakai 1 mili kurang lebihan gitu. Kalau misalnya dia ngelarut di 1 mili, ya udah nanti didispersi aja. Gitu pembuatan gel. Ini saja. Nanti kalau ketinggalan boleh diulangi. Aku juga akan sediakan prosedur pembuatan di lab video di labnya ya. Terima kasih.